Pak SBY, apa tanggapan Bapak terhadap pertemuan di Davos dalam acara World Economic Forum 2026? Davos, ya, saya pikir banyak good news ya, paling tidak memberikan harapan bahwa dunia kita mudah-mudahan tidak menuju ke arah yang membahayakan. Begini, minggu ini kan saya melepas 2 tweet yang intinya perkembangan dunia sekarang ini menurut saya memiliki kerawanan bahkan membahayakan kalau tidak ada upaya bersama untuk mencegah mungkin terjadinya krisis di dunia kita atau bahkan peperangan itu. Dan kemudian tweet saya yang kedua, saya katakan kebetulan para pemimpin dunia sekarang ini sedang bertemu di Davos. Bagus kalau masing-masing menyampaikan pikirannya, komitmen moralnya, agar ya bagaimanalah caranya agar dunia kita ini kita jaga keselamatannya. Intinya di situ. Nah, setelah saya ikuti, saya harus mengatakan sejumlah hal menurut saya memberikan harapan. So, a good news from Davos. Pertama begini, Presiden Trump melunak urusan Greenland ini yang tadinya akan menjatuhkan sanksi tarif kepada banyak negara di Eropa dan kemudian belum diputuskan bagaimana mengambil Greenland ini, apakah dengan perundingan secara damai atau menggunakan kekuatan militer. Ini yang menjadi kekhawatiran yang luar biasa kemarin. Nah, terjadi deeskalasi lah begitu Presiden Trump melunak. Dan ini membuka jalan sebetulnya bagaimana urusan Greenland itu bisa dibicarakan baik-baik antara Amerika Serikat dan Eropa, tentunya termasuk Denmark dan penduduk Greenland sendiri. Artinya terbuka jalan itu, kalau tidak tertutup dan mungkin sesuatu yang buruk bisa terjadi. Saya amati mengapa ada perubahan sikap Presiden Trump, ini dugaan saya bisa salah. Karena para pemimpin Eropa cukup boleh dikatakan tough, firm statementnya untuk menolak pengambil alihan Greenland secara paksa. Juga pemimpin dunia yang lain. Mungkin ini berpengaruh pada pengambilan keputusan dari Amerika Serikat sendiri. Tapi pendek kata ini bagus. Yang kedua, sudah mulai ada tanda-tanda ketiga pemimpin yang bersengketa di dua sebetulnya di Ukraina, utamanya Rusia dan Ukraina, dengan fasilitasi Amerika Serikat sepertinya akan terjadi pertemuan segitiga yang sebelum ini sulit sekali. Mudah-mudahan ini juga memberikan harapan baru untuk pengakhiran perang di Ukraina yang semua berharap segera berakhir. Ini juga good news yang kedua menurut saya. Kemudian yang ketiga, tarif. Tadinya kan ada gelombang perang tarif baru yang dijatuhkan oleh Presiden Trump. Kalau ini terjadi bisa dibayangkan nanti ada instabilitas baru, ada persoalan baru dalam perdagangan dunia dan ekonomi dunia. Dengan dibatalkannya ancaman tarif itu tentu melegakan. Sehingga apapun dispute bisa diselesaikan secara damai. Lantas kalau urusan Board of Peace yang sekarang banyak dibicarakan di tanah air maupun di luar negeri sendiri, saya belum bisa memberikan komentar karena terlalu dini. Tetapi kalau Indonesia bergabung dalam Board of Peace itu, tentu Presiden kita Pak Prabowo sudah mempertimbangkan dengan seksama. Mengapanya? Why? Reasonnya apa bagi Indonesia? Nanti pasti Menteri Luar Negeri atau beliau sendiri akan menjelaskan kepada rakyat Indonesia sekembali dari kehadiran Pak Prabowo di Davos. Nah, yang kelima, yang terakhir, saya harus memberikan pujian kepada Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, karena berkenan untuk hadir dan berpartisipasi dalam pertemuan di Davos. Begini, ini saat yang kritis katakanlah. Saat yang memerlukan kebersamaan termasuk pemikiran bersama dari para pemimpin dunia, presiden, perdana menteri dan lain-lain. Nah, kalau presiden kita hadir tentu terlibat
untuk mencari solusi dan memikirkan sesuatu untuk kebaikan dunia kita. Ingat sejak Presiden Soekarno, Indonesia itu aktif. Konstitusi kita juga mengatakan demikian. Jadi melegakan Presiden kita hadir dan mengambil bagian dalam perhelatan di Davos tersebut. Ya mudah-mudahan ini menjadi semacam game change ya, untuk mencegah hal yang buruk terjadi di dunia, meskipun kita tunggu implementasinya. Kita tunggu realisasinya, karena masih banyak pekerjaan rumah yang harus dirampungkan dengan sebutlah komitmen di Davos kemarin. Kira-kira begitu.